Halo teman, terima kasih sudah singgah di channel Angkasa dan Hutan. Karena sudah terlalu sering berjelajah ke dalam rimba, minggu ini kita cuti dulu dari video pendakian, kemudian mereview singkat tarp 10 dari Yamitala Palisade One Person. So, tidak perlu berlama-lama, langsung saja go to the topic. Tarp ini bisa dibilang hampir sama seperti tarp 10 piramid yang lain yang ada di pasaran, seperti Kalahari, Safari Outdoor, Vinaya, dan lain-lain, dengan sedikit perbedaan fitur, material, dan kelengkapan yang diberikan. Berikut ini dimensi atau ukuran dan material yang digunakan dalam tarp 10 Palisade One Person. Untuk outer, panjangnya 210 cm, lebarnya 210 cm, tingginya 115 cm. Sedangkan inner, panjangnya 195 cm, lebarnya 100 cm, dan tinggi 95 cm. Pada outer menggunakan material nilon 20D sim sealing dengan berat 660 gram. Sedangkan inner menggunakan material 20D nilon half mesh dengan berat 375 gram. Untuk guideline, panjangnya 190 cm dengan jumlah 4 pieces dan beratnya 25 gram. Sedangkan staff set-nya menggunakan material nilon 20D dengan berat 20 gram. Jadi total weight-nya 1080 gram dengan bentuk tarp piramid konstruksi single pull dengan harga Rp790.000. Setelah mengamati dengan seksama dalam beberapa kali pemasangan, saya dapati ada beberapa kelebihan juga kekurangan dari tarp 10 Palisade One Person. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari tarp 10 ini. Yang pertama, bentuk piramid sama sisi. Dengan bentuk ini lebih mudah dan cepat dipasang dibandingkan beberapa bentuk tarp 10 lainnya. Juga dengan bentuk ini lebih kuat diterpa badai saat camping di gunung. Yang kedua, coating tebal pada outer. Untuk tarp 10 yang saya review ini menggunakan material nilon 20D non-ripstop yang lebih tebal daripada beberapa material nilon yang saya review sebelumnya. Juga cukup meyakinkan saat dites beberapa waktu lalu. Yang ketiga, aksesoris dan jahitan yang cukup rapi. Tarp 10 Palisade One Person ini sudah menggunakan mesin jahit 2 jarum sehingga jahitan dari tarp ini sangat rapi seperti beberapa brand tenda besar yang lainnya. Juga untuk pintu pada outer dan inner sudah dilengkapi dengan bakal kecil yang mudah untuk dibuka dan ditutup. Sehabis membahas tentang kelebihan dari tarp 10 Palisade One Person, selanjutnya kita bahas juga tentang kekurangan dari tarp 10 ini. Berikut kekurangan dari tarp 10 Palisade One Person. Yang pertama, dimensi inner kekecilan. Dengan panjang inner hanya 190 cm dan tinggi 95 cm, mau tidak mau orang yang seperti saya yang tingginya 175 cm, inner akan mengenai wajah dan kaki saat berada di dalamnya. Bahkan untuk masuk saja, saya pribadi merasa itu tidak cukup. Yang kedua, material outer yang cukup berat. Mungkin pengaruh coating yang cukup tebal, sehingga mengakibatkan penambahan berat pada material outer tarp 10 Palisade One Person. Sebaiknya beralih menggunakan material 15D nilon ripstop PU untuk memangkas berat berlebih pada outer. Yang ketiga, tanpa sim sealing. Setelah melihat dengan seksama, ternyata bathtub dari inner Palisade One Person ini dijahit tanpa menggunakan sim sealing, sehingga sangat tidak disarankan digunakan saat musim penghujan, apalagi di area camp yang mudah tergenang air. Yang keempat, zipper outer yang mudah macet. Beberapa kali saya dapati zipper pada outer tarp ini cukup sulit ditutup jika tarp dipasang dengan kencang. Saran saya sebaiknya zipper dari tarp ini menggunakan zipper dari YKK seperti tarp dan tenda yang ada di pasaran. Yang kelima, jahitan elastic cord yang rawan robek. Pada bagian elastic cord di 4 sudut dan 4 sisi dijahit tanpa tambahan material, sehingga cukup rawan robek jika usia pemakaian jangka panjang. Setelah mengurai kelebihan dan kekurangan dari tarp Yamitala Palisade One Person, tarp ini saya beri skor 7/10. Dimensi inner yang cukup kecil ditambah bathtub yang dijahit tanpa sim sealing, juga pada elastic cord yang dijahit tanpa material tambahan, menjadi PR untuk Yamitala ke depannya. Oh ya, bagi kamu yang berminat dengan tarp ini, berikut link pembelian saya sertakan di deskripsi video. Bagi kamu yang tertarik dengan konten Angkasa dan Hutan, bisa mensupport kami dengan subscribe dan share channel ini, agar kami terus berbagi informasi pendakian dan perjalanan setiap minggunya. Salam Lestari!